Halo Sobat Merdeka, perkenalkan nama saya Rodatul Jannah dengan NIM 22040750009. Nah, saya akan menyampaikan tentang tugas dari mata kuliah saya, yaitu kebijakan dan inovasi pendidikan, yang kami buat secara ringkas, padat, dan jelas. Baiklah teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang konsep dasar kebijakan pendidikan? Nah, sebelum itu, kalian harus mengetahui sebelumnya dalam perumusan kebijakan pendidikan ada beberapa orang yang terlibat dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah suatu kebijakan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pendidikan. Tujuan dari kebijakan pendidikan ini gunanya sebagai pedoman untuk pendidikan tersebut. Nah, apakah semua kebijakan pendidikan itu selalu berhasil? Mengapa bisa berhasil dan mengapa apakah semua kebijakan pendidikan itu selalu berhasil? Nah, dalam implementasi kebijakan pendidikan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Salah satunya adalah faktor personil pelaksana, yang mana faktor ini melibatkan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Itulah tadi materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu konsep dasar inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan itu sangat penting karena dunia terus berubah dan pendidikan harus ikut berkembang agar tetap relevan. Dengan inovasi, sistem pendidikan bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman dan mempermudah proses belajar mengajar. Inovasi pendidikan adalah perubahan yang dirancang secara sengaja untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Perubahan ini berupa ide, metode, atau alat baru yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah dalam dunia pendidikan, seperti metode mengajar yang kurang menarik atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Tujuan utama dari inovasi pendidikan ini adalah menyesuaikan sistem belajar dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, memperluas akses pendidikan dengan semua kalangan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendekatan yang interaktif. Ada dua model utama dalam inovasi pendidikan. Pertama, model top-down, yaitu inovasi yang datang dari atas seperti pemerintah. Kedua adalah model bottom-up, yaitu inovasi yang muncul dari guru atau sekolah. Model bottom-up ini cenderung lebih efektif karena melibatkan pihak langsung yang menjalankan pendidikan di lapangan. Supaya inovasi berhasil, ada banyak faktor yang perlu diperhatikan, seperti visi pendidikan yang jelas, dukungan guru, fasilitas yang memadai, dan peran aktif masyarakat. Guru sebagai pelaksana utama harus mampu menggunakan strategi dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Pada akhirnya, inovasi pendidikan harus mampu bertanggung jawab, menjawab tantangan zaman, meningkatkan keterampilan siswa, dan mendukung kebijakan pendidikan seperti wajib belajar 12 tahun. Dengan begitu, kita bisa menciptakan generasi yang siap bersaing di era global. Materi selanjutnya yaitu kebijakan dan formulasi pendidikan. Kebijakan dan inovasi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Formulasi kebijakan adalah proses penyusunan rencana dan prinsip utama untuk mencapai visi dan misi pendidikan. Teori-teori seperti inkrementalis, demokratis, strategis, pilihan publik, dan sistem yang digunakan dalam proses ini. Tujuannya antara lain meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses, dan menjawab tantangan global. Proses formulasi mencakup identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Berbagai pihak terlibat seperti legislatif, eksekutif, administrator, partai politik, organisasi masyarakat, dan akademik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan meliputi tekanan masyarakat, kebiasaan lama, dan pengalaman pembuatan kebijakan. Kebijakan yang tepat akan menciptakan SDM unggul di era globalisasi. Sekian. Selanjutnya yaitu karakteristik dan proses inovasi pendidikan. Inovasi dalam pendidikan kini menjadi kebutuhan mendesak demi meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansinya. Dengan perkembangan zaman, pendidikan tak lagi sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan sumber daya manusia yang kompetitif. Inovasi pendidikan harus memiliki keuntungan relatif sesuai dengan nilai dan kondisi lingkungan, mudah dipahami, bisa diuji coba, dan hasilnya dapat diamati. Proses inovasi dimulai dari penemuan ide, pengembangan, penyebaran kepada
kepada pemangku kepentingan hingga penerapan dan evaluasi. Faktor pendukungnya meliputi visi pendidikan, pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, dan tuntutan dunia kerja. Dengan inovasi yang tepat, dunia pendidikan akan lebih adaptif dan mampu mencetak generasi unggul yang siap menghadapi masa depan. Selanjutnya yaitu legitimasi dan proses inovasi pendidikan. Legitimasi kebijakan pendidikan adalah dasar hukum yang menjadikan kebijakan sah dan diakui dan dapat diterapkan di seluruh tingkat pendidikan. Legitimasi ini penting karena menjamin keabsahan kebijakan, memberi kewenangan kepada pemangku kebijakan, dan juga menjaga stabilitas sosial dan mendorong perubahan positif. Proses legitimasi melibatkan strategi simbolik, prosedural, dan material, serta bentuk legitimasi seperti tradisional, ideologis, kualitas pribadi, prosedural, dan instrumental. Namun, tantangan tetap ada seperti penolakan dari pelaksanaan lama dan kelompok konservatif. Nah, di sini komunikasi berperan penting. Komunikasi yang baik dan efektif dan juga transparan membantu masyarakat memahami kebijakan, meningkatkan penerimaan, dan memperlancar pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu implementasi kebijakan pendidikan. Nah, sebelumnya kita membahas tentang legitimasi kebijakan pendidikan, memberi dasar hukum yang kuat agar kebijakan diakui dan diterapkan di semua tingkat lembaga pendidikan. Nah, sementara itu implementasi kebijakan adalah tahap krusial yang menjembatani kebijakan dengan hasil nyata. Implementasi dilakukan melalui pendekatan struktural, manajerial, perilaku, dan politik. Ada dua model pelaksanaan, yaitu yang pertama adalah linear, yang bergantung pada pelaksana, dan interaktif yang melibatkan masukan masyarakat. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh kebutuhan birokrasi, kelancaran pelaksana, dan dampak positif kebijakan. Faktor pentingnya meliputi kebijakan yang jelas, pelaksana yang kompeten, dan organisasi yang efektif. Dalam sistem desentralisasi, strategi implementasi mencakup sosialisasi, piloting, dan seminasi kebijakan. Dengan komunikasi yang baik dan strategi yang tepat, kebijakan pendidikan dapat diterapkan secara optimal demi kemajuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu strategi inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah pembaruan yang membawa perubahan yang kualitatif untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Wojowasito dan Vasantoso, inovasi mencakup unsur kebaruan, perubahan menyeluruh, dan peningkatan mutu sistem pendidikan. Tujuan utamanya yaitu efisiensi dan efektivitas dan relevansi. Strategi inovasi dibagi menjadi 4 fasilitatif yang menyediakan sarana pendukung. Sarana pendukung di sini pendidikan yang menekankan pemahaman mendalam, itu bujukan yang mengandalkan alasan rasional dan contoh nyata, serta paksaan yang diberlakukan ketika perubahan bersifat mendesak. Pemilihan strategi yang tepat ke siapapun penerima inovasi dan dukungan sumber daya menjadi kunci keberhasilan implementasi dan inovasi pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Itulah penyampaian dari materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.